Karena kita semua kan pasti punya kekurangan ya. Kita paling kenal sama diri kita sendiri. Jadi kalau misal kekurangan lu adalah males dan pelupa, berakal, berakal. Keren banget. Pasang pintu. Karena dimakan rayap, jadi pintunya dibongkar, ganti pintu aluminium. Oh, itu aluminium. Tadinya pakai kasur ya. Pintunya pakai kasur. Iya, sementara sebelum ada pintu baru. Oh gitu. Belum ada pintu baru ya. Kita kasur. Kita punya banyak kasur. Ya, diawali dengan pasang pintu di rumah. Karena kamar kakak gua pintunya dimakan rayap. Dan akhirnya selama berapa bulan kali ya, hampir setahun mungkin, pintunya pakai kasur di sandarin. Ya. Oke, ini to-do list gua di tanggal 10, edit konten kantor 2 video. Setrika. Tadi gue udah ambilin pakaian dari jemuran, terus juga cuci sepatu. Sepatu gue kotor banget kemarin habis dari Sentul itu. Manusia kuat. Nah, ini mungkin agak sorean kali ya edit manusia kuat. Chat BSM, gue pengen rental alat di BSM. Terus gue harus reminder ke tim Kalitif soal proyekan video klip yang akan datang, oke? Semoga semuanya kelar, dan harus semuanya kelar nih karena udah gue sortir dari semua kegiatan ini yang bakal gue kerjain di hari ini. Hujan Senin pagi, hujan. Wow, sejuk sekali, adem, dingin. Aduh, bobo kali ya. Tapi belum kelar nih kerjaan nih. Mana nih, bobo kali ya. Asik, udah jadi. Dari jam 8.40-an ini sampai jam berapa ya? 11-an kayaknya deh. Tadinya pintu ini tuh kan bolong, ditutupin sama ini nih. Mang kreatif banget dah, mang rumah ini kreatif semua dah. Habis nyuci sepatu dan sekarang mau nyetrika dulu. Dan karena gue orangnya suka lupaan ya, jadi biasanya gue punya cara nih supaya gue nggak lupa ngerendam begituan. Karena gue sambil nyetrika, jadi caranya adalah ya udah gue pengen ngerendam, gue pasang airnya kecil aja nih, sembari gue nyetrika, sembari ngisi gitu. Gue nyetrika, terus pas udah penuh gue matiin, gue langsung bilas dan lain-lain lah gitu. Dan gue nggak tahu nih cara yang bener apa enggak nih buat cuci sepatu kayak gini ya, tapi sejauh ini sih sepatu masih aman-aman aja. Jadi mungkin buat temen-temen yang kalau lu suka lupa nih ya, atau lu tahu kekurangan diri lu tuh apa gitu ya, pasti ada jalan sendiri itu yang lu temuin, yang lu ciptain buat meminimalisir kekurangan itu. Misalnya kayak gue suka lupa, gue harus ngapain, jadi harus gue catat dulu, gue list, gue checklist. Terus kalau misalnya kayak gini kasusnya nih, gue suka lupa lagi ngerjain apa, biasanya gue kasih penanda. Kalau ini contoh kasusnya, gue kasih tanda air supaya gue dengar kalau gue lagi nyuci gitu. Karena kita semua kan pasti punya kekurangan ya. Kita paling kenal sama diri kita sendiri. Jadi kalau misal kekurangan lu adalah males dan pelupa, ya lu cari tahu sendiri apa sih caranya buat meminimalisir kekurangan itu gitu loh. Jadi jangan cuma kayak, aduh gue males sih orangnya, gue suka lupa, tapi diem aja nggak nyari tahu cara gitu. Aduh. Ya ini sih dari gue aja. Kalau misal lu ada cara lain atau mungkin ada saran juga buat gue gitu ya, langsung aja komen aja sih, tinggal komen aja nggak sih. Dan jangan denial sama kekurangan diri lu juga gitu men, termasuk gue juga. Beberapa kali mungkin ada saatnya gue denial kayak, masa gue kayak gini sih. Tapi ya karena udah keseringan dan lain-lain, ya akhirnya gue ya emang gue begini. Itu yang harus gue ubah atau gue atasi dengan cara gue sendiri gitu loh bro. Langsung aja sekarang gue langsung setrika aja. Sudah kembali di ini, gue habis pakai obat mata ya. Sekarang jam 11.51, yang berarti hari Senin sudah mau selesai. Dan rekapan hari ini
gue alhamdulillah sudah mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak dari biasanya. Dan pastinya kerjaan-kerjaan yang gue list juga, walaupun ada beberapa kerjaan yang jatuhnya dadakan, tahu bulat lah ya, dan langsung gue kelarin juga, tapi tetap masuk ke list. Dan nih gue kasih tahu dulu kali ya, apa aja yang tadi hari ini gue kerjain gitu ya. Edit kantor udah pasti, setrika sempet, cuci sepatu juga sempet, manusia kuat ini juga udah jadi, gue lupa checklist. Chat BSM udah buat rental alat, reminder ke tim Kalitif, tim gua udah juga. Edit foto-foto Bu Yayu, nah ini yang dadakan tahu bulat nih. Terus edit foto suara Bayangkara, paduan suara Polri yang kemarin gua syutingin, gua dokumentasiin di Sentul. Backup file iPhone, nah backup manusia kuat juga udah. Edit Brakal nih, edit Brakal abis ini gua baru mau edit, sama gua menutup hari dengan siniar buku bicara gitu. Nah jadi siniar buku bicara itu buat yang nggak tahu, gue bikin siniar ngebacain buku yang ternyata kalau dipikir-pikir sebenarnya ya kayaknya sih gue melanggar hak cipta deh, tapi gue belum tahu nih karena ada beberapa buku yang di depannya tuh ada tulisan nggak boleh disebarluaskan dan lain-lain. Nah gue nggak tahu nih langkah gue salah apa enggak, tapi sebenarnya tujuan gue pengen baca buku tapi sambil sharing gitu, karena kan gue tahu di sekitar gue tuh orang baca buku tuh udah mulai jarang, termasuk gue jarang, makanya gue pengen coba mendisiplinkan diri sambil ngebacain apa yang gue baca ke lu semua, dan ya syukur-syukur berdampak ke orang-orang sekitar supaya jadi baca buku juga gitu, walaupun gue sendiri juga bolong-bolong baca bukunya. Ini kok gelap banget ya. Nah tapi intinya ya itulah, siniar buku bicara ada di Spotify, cari aja. Terus ya tadi gue setrika, cuci sepatu, edit manusia kuat, chat BSM, reminder ke tim Kalitif, edit foto-foto lagi, backup file iPhone, edit Brakal. Abis ini hari ke-7 gue ngelakuin vlog kayak ginian, dan gue edit setiap harinya juga untuk diupload di YouTube. Dan gue tahu nggak semua video itu viewsnya banyak, 100 pun gue alhamdulillah banget di YouTube, karena di YouTube itu kan naiknya cukup susah ya ketimbang di Instagram, TikTok. Apalagi TikTok kan lumayan mudah, lu ngelakuin hal aneh aja bisa dinotis sama orang gitu. Di YouTube sih juga bisa, cuman kan di YouTube itu mainannya orang udah berkonsep mungkin ya. Kalaupun daily vlog paling dia udah jadi artis ataupun mungkin ya selebriti dan lain-lain lah. Jadi ini termasuk tantangan yang berat buat gua, dimana gua nyemplung YouTube langsung ngevlog setiap hari, gua upload, yang dimana itu sebenarnya kegiatan yang cukup rame di mungkin 5-10 tahun yang lalu kali ya, zaman YouTube masih layar tuh, baru lahir itu kan orang-orang banyak yang bikin daily vlog dan lain-lain gitu ya. Sekarang mungkin udah nggak terlalu zaman, tapi lagi-lagi ini tujuan gua untuk mendisiplinkan diri, ngasih tahu ke dunia kalau gue tuh eksis gitu, dan gue tuh ada konten yang gue edit buat diri gue sendiri gitu kan. Karena setiap hari gue ngedit konten tuh konten orang, konten kantor, videoin orang, videoin klien, fotoin klien. Ya buat gue sendiri tuh apa gitu. Sedangkan gue pengen bikin konten buat sendiri tuh kadang suka mentok di konsep, pengen kayak gimana ya, pengen gimana ya, akhirnya nggak jalan-jalan. Dan gue kepikiran salah satu cara supaya gue bisa ngekonten dengan rutin ya, coba kali ya gue cuman pakai HP doang, gue vlog ngomong kayak gini, dan kita lihat sampai berapa lama gue bertahan seperti ini dan seberapa kuat gue ngejalaninnya gitu. Dan tadinya gue mikir, tapi tiap hari gue nggak selalu ada acara sih. Contohnya kayak hari ini acaranya nggak terlalu banyak, gue acaranya cuma di rumah doang gitu. Sama tadi gue jemput Maestro Indonesia, udah pulang juga sekarang gue. Jadi gue mikir, ya siapa tahu dengan vlog seperti ini gue jadi terpancing untuk nyari-nyari acara sendiri gitu. Atau mungkin ya kita nggak tahu ya, tiba-tiba semesta memberikan gue acara-acara yang bisa gue vlogin setiap hari gitu ya. Jadi tetap ada bahan konten gitu kan. Ya gue percaya ini kayak menjemput sesuatu lah. Hal yang gue lakuin ini seperti gue menjemput sesuatu yang gak tahu apa gitu.
Ya bisa jadi ada kegiatan-kegiatan seru lainnya yang tiba-tiba bisa gue vlog, atau ada orang yang tertarik dengan apa yang gue bikin di vlog gue, akhirnya mau kerjasama atau mungkin mau ngonten bareng gue. Ya gitu gitulah pokoknya, hal-hal yang masih di luar kendali gue, di luar kuasa gue, itu kuasa Allah itu. Dan gue juga berpikir kalau hal yang gue lakuin ini seenggaknya bermanfaat buat diri gue, karena udah mulai jam 12 malam tuh udah ada suara pentungan. Karena gue sembari mengasah keterampilan gue dalam bicara di depan kamera gitu. Yang tadinya gue malu-malu kalau ngevlog di depan umum gitu, sekarang udah mulai dikit-dikit berani. Dan gue mikir karena emang gak ada yang peduli juga sih sebenarnya ya. Terus gue juga jadi menata cara bahasa gue yang agak belepotan ini di depan kamera seperti apa supaya lu paham, kasih jeda. Dan gue coba bikin video yang nggak kebanyakan cut gitu ya, karena sejujurnya beberapa kali gue nge-cutting video yang pace-nya jadi cepet itu karena gue nggak nyaman lihat muka gue sendiri. Yang ya gue seperti vlog episode pertama gue yang gue bilang kalau gue tuh ada sindrom Tourette itu bisa didiagnosa sendiri, dan ciri-cirinya ada pada diri gue. Dan gue kadang kambuh kalau lagi capek banget gitu, dan gue malu kalau dilihat sama orang gitu. Jadi ya ini kayak kamera gue kotor ya, hitung-hitung sebagai terapi juga buat gue, sebagai usaha gue buat mengurangi itu, dan sebagai cara untuk diri gue nampilin muka yang layaknya orang pada umumnya gitu, yang gak kelihatan sindromnya dan gak kelihatan aneh lah muka gue. Biar gue ngeditnya gak ribet, harus cut gitu kan. Kalau misalnya gue kebanyakan mainin wajah yang aneh-aneh, gerakan yang aneh-aneh, itu kan gue harus cut gitu ya. Ya itu permasalahan sendiri sih. Dan gue sebenarnya udah berdamai juga sih sama hal ini gitu ya. Dan gue kayaknya harus entah ke psikolog atau ke rumah sakit, gue nggak tahu deh gimana baiknya. Cuman gue males ya. Gini aja kadang gue suka males. Ya intinya gitu, gue sekarang pengen ngedit dulu vlog berakal yang kemarin hari Sabtu. Setelah itu gue lanjut, kalau masih ada waktu gue mau bikin siniar buku bicara, karena gue udah lama juga nggak baca buku gitu ya. Nah segitu aja vlog hari ini. Sampai jumpa di hari esok yang akan terus upload, insya Allah terus semangat terus ya.